apa yang ada Mega sekarang, yang kita kenal dia tabah, keras, kaku, dan tidak kompromi, itu adalah karakter yang ditempa oleh orang tuanya dari zaman dia masih bayi. Dari zaman bayi? Wah, gimana ceritanya tuh? Itulah kesalahan beberapa politikus. Cara memandang kita politik itu beda. Kalau zaman sekarang tuh politik itu karir, berbasis pengetahuan, teori kuat. Politik itu sebuah karir. Politik bagi Mega itu takdir biologis bi. Di mana politik itu adalah amanat. Ya makanya perspektifnya beda. Kalau kita wartawan nanya Mega soal politik kekuasaan yang nggak nyambung, jangan sembung. Dia belajar kesetiaan dan pengkhianatan, itu pelajaran pertama. Bapaknya menyatakan tidak akan menikah lagi, tapi itu ternyata menikah. Dan karena itu ibunya meninggalkan istana. Dia memilih membela harga dirinya. Itu pelajaran pertama yang dipahami Mega tentang arti kesetiaan dan pengkhianatan. Pengkhianatan pada dia itu bertubi-tubi. Dan saya heran, dia masih baik sama orang yang mengkhianati dia. Saya pernah nanya, Mbak, gimana caranya bisa tahu orang ini akan berkhianat kemudian? Hai, ketemu lagi dengan saya Didi dan Iyo. Kita ketemu lagi. Iya. Kamu mana aja? Lama ya kita nggak bersua ya. Iya. Lagi puasa dulu kan? Puasa beneran? Puasa beneran. Atau puasa ngobrolin politik? Puasa beneran. Puasa kekuasaan. Oke. Kita ketemu lagi di segmen baru nih. Sekarang segmen Puspa Nagari. Puspa Nagari. Itu kan artinya apa sih? Artinya apa tuh Puspa Nagari ya? Artinya bunga bangsa. Bunga bangsa. Oh, Puspa itu bunga, Nagari itu bangsa. Gitu ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang wartawan senior yang sudah berkiprah menjadi jurnalis investigasi. Kiprahnya itu sudah 25 tahun lebih ya. Terakhir beliau berkarya di Tempo sebelum akhirnya bergabung di KSP di era Pak Jokowi. Nggak lama-lama kita perkenalkan Mbak Ninil. Halo Mbak Ninil. Terima kasih nih sudah boleh datang kita ke rumahnya. Mbak Ninil nama lengkapnya Ibu Widiarsi Agustina, benar Mbak? Iya. Kok panggilannya Mbak Ninil, panggilan akrabnya? Panggilan saya kecil? Adalah bungsu dari 3 bersaudara. Dari kecil sukanya makan kue Jawa namanya cenil itu. Cenil, ya. Nah, sama getuk biasanya jualnya itu ya. Ibu saya orang Jawa. Dia manggilnya ya paling mudah karena itu makanan kesukaannya, panggilnya Ninil. Dari cenil itu ya Mbak. Saya nggak tahu, tapi alhasil soal nama. Nama itu jauh lebih populer dibanding nama asli panjang saya. Iya. Sama Mbak, karena saya terasa juga aneh, ya toh? Nama saya nama panggilan, asli saya kan Brad Pitt sebenarnya. Cuman dipanggil Iyo dari kecil. Halo, tingkat dewa. Mbak Ninil, bisa cerita sedikit Mbak, karir Mbak di media itu dari koran atau majalah dan sejak tahun berapa? Saya pengen jadi wartawan tuh sejak kecil. Bayangannya sederhana. Saya suka nulis, kemudian kalau jadi wartawan saya bisa kemana-mana, ketemu banyak orang, ketemu sesuatu yang baru dan nulis. Nggak jauh sebenarnya itu. Mimpi saya tentunya dari kecil karena bacanya Tempo ya. Mimpi saya masuk Tempo. Tempo ya. Tempo yang era di Bredel dulu apa? Iya, zaman dulu ya? kan itu ya. Era di Bredel itu. Nah, saya membaca Tempo tuh dari kecil dia tahu lah. Familiar dengan gaya bahasa dan gaya penulisannya. Tapi apa daya, Tempo ketika saya besar dan nggak ada. Ya pilihannya adalah tekad saya untuk jadi jurnalis itu tinggi. Nah tiba-tiba hidup mempertemukan saya dengan pilihan yang membuat saya akhirnya masuk jadi jurnalis. Bukan di Tempo, bukan di Kompas. Saya masuk koran tentara namanya Berita Yuda. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ini
pijakan pertama masuk Jakarta dan saya berarti. Tapi Berita Yuda waktu itu sudah Berita Yuda sudah diambil alih sama Pak Bambang Yoga. Bambang Yoga ya. Jadi manajemennya udah berganti dan konsentrasinya bukan koran politik dan tentara, bukan. Tapi koran Metro. Metro itu maksudnya? Koran khusus spesialis berita-berita Metro. Berita kota. Oh. Ya, jadi memang saya orangnya mengalir dan hidup memberikan kejutan banyak sama saya, Mas Yok dan Mbak Didi. Jadi saya masuk Berita Yuda hingga liputan Metro, liputan kota. Yo, hari-hari pertama saya latihan jadi wartawan itu di mana? Kalau wartawan kota tuh ya kecelakaan, kasus kriminal dan segala macam. Itu kisah di situ. Tahun berapa Mbak itu? Itu tahun 90-an awal ya. 90-an awal, 456. Oh, oke. Sehingga karena kota tuh kebakaran, kejadian, demo, semuanya dilempar ke kita ya. Apalagi anak-anak baru jadi wartawan kan, dikerjain yang di lapangan. Yang seniornya di belakang meja semua. Jadi waktu kejadian kudeta 27 Juli 96 itu saya masih di Berita Yuda. Masih di Berita Yuda, Mbak ya? Ya. Aneh kan, wartawan tentara tapi bisa liputan di PDIP yang. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak? Ya karena kejadian di Jakarta ya, itu kejadian di Jakarta dan prinsipnya sederhana. Mentor saya itu Pak Valen Sgoadowi, wartawan senior Kompas yang membidangi Persda itu, prinsipnya wartawan nggak bisa berpolitik. Meskipun medianya disebut terafiliasi tapi tidak berpolitik. Prinsip-prinsip dasar jurnalistik itu harus mengabdi pada kemanusiaan, titik. Tidak mengabdi pada apapun lah. Konsisnya di situ. Fakta is fakta. Realitas. Jadi apa yang kita temukan itu yang kita tulis. Dan tujuan tulisan itu adalah untuk kemanusiaan. Itu prinsip dasar yang diajarkan ke kita. Nah, Mbak bisa meliput kuda tuli ini apakah karena perintah dari media atau perintah dari kantor? Perintah dari kantor. Ya. Jadi dibagi mana yang ngepost di Mendagri dan segala macam. Nah, karena saya orang wartawan yang basisnya di kota, ya tadinya cuma karena di situ ada mimbar dan segala macam, ngepost di situ. Lama-lama sama si bos diminta untuk, dah kamu nempel ke Mbak Mega. Oh, itulah awal perkenalan Mbak Ninil dengan Ibu Mega ya? Iya, jadi saya main ke kebagusan. Kedekatan saya dengan, saya manggilnya masih Mbak ya. Kedekatan saya dengan Mbak Mega itu kan lebih berawal karena beliau narasumber dan saya wartawan. Saya datang pertama kali dan meminta izin ke Mas Taufik waktu itu di kebagusan, di kediaman beliau di kebagusan. Waktu itu kasus PDI pecah, Mbak Mega digoyang kepemimpinannya oleh pemerintah. Rasanya aneh, aku wartawan dari koran tentara lagi, yang notabene dianggap memusuhi PDI, tapi kok diterima. Itulah saya tidak mengira humanis yang Mega itu seperti itu. Karena nggak pakai baju loreng kali waktu itu datangnya. Ya enggak. Saya mengenalkan diri sebagai wartawan Berita Yuda. Karena jurnalis saja sebenarnya. Mbak, aku mau wawancara gitu kan. Dia mempersilahkan, saya bukan satu-satunya wartawan yang datang ke situ, masih banyak. Dan semuanya harus nunggu antri giliran, banyak pesertanya. Dan nggak anti ya, wah kamu koran Berita Yuda enggak, diterima semuanya. Kan ada kan yang begitu kan, ya, oh kamu sekarang, dari mana Tempo, oh kamu dari Kompas, sekarang kan ada yang begitu. Sekarang kan? Begitu. Tapi itulah Megawati. Kayak dejavu ya. Itu ya
diterima dari mana? Oh jadi satu persatu ya? Satu persatu. Nggak barengan begitu ya? Nggak ada mereka itu konferensi pers kalau paket hemat istilahnya. Kalau satu untuk semuanya itu untuk isu-isu yang mendadak dan harus segera diberitakan, dia konferensi pers. Kalau konferensi pers itu cukup di DPP. Saya datang ke rumahnya, kenalan lah istilahnya. Dia bilang, dia juga nguji wartawan, keteguhan wartawan nunggu dia itu seberapa jauh. Oh itu bagian dari proses. Bagian dari proses nunggu 3 jam lebih. Mbak, nggak apa-apa ya, aku ini ibu rumah tangga. Bojoku urung mangan, anakku bentar lagi pulang sekolah. Kasihan kalau mereka belum makan. Tak tinggal masak nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Terusin aja. Oh masak sendiri, Bu Mega? Dia masak sendiri. Nggak ada pembantu? Nggak ada. Masak apa Mbak? Ya biasalah. Wartawan kan pengen dekat. Masak apa Mbak? Aku mau sayur bening sama sambal terasi. Nanti kamu makan aja di sini. Arek kos-kosan ditawari mangan awan. Siapa nolak? Masak apa Mbak? Aku bikin sayur bening, nanti bikin sambal terasi sama goreng ini. Ya wes. Dia ambil belanjaan, kemudian itu namanya tampah. Taruh di situ. Ya udah Mbak, tak bantu metiin bayam. Ya tak bantuin metiin. Rampung, ngupas bumbu dan segala macam, dia ngulek rampung, masak rampung. Makan. Sambil nunggu. Kapan aku wawancarane ki wis meh jam 4 itu. Mana jam deadline toh kita mikirin. Iya. Dia tahu aku. Dia tahu jam kerja wartawan kan teman-temannya juga. Iya. Udah kamu nanti makan di sini. Baik. Manggil suaminya. Suruh masuk anak-anak ini. Masuk di ruang tengahnya itu. Makan itu disajikan di situ. Sama wartawan yang lain juga? Enggak? Enggak, karena udah pada pulangan sebagian. Baru pulang. Berarti Mbak Nini giliran terakhir itu? Ya aku tuh kloter paling belakang. Ya namanya koran tentara tadi. Yang duluan tuh ya Kompas, yang lain-lain. Kita tuh gurem lah. Anak tiri itu paling belakangan. Enggak apa-apa. Second layer, third layer. Tapi berkanak soleh menunggu. Yaitu aku makan. Dapat makan. Diajak makan. Walau sayur bening ya. Sayur bening. Prihatin biasanya kan sayur bening itu. Ya. Orang lagi prihatin. Ya sayur bening kalau ayam goreng ya beda Mas. Terus yang nyendokin nasi sama nyendokin sayur Bu Mega ya beda rasanya. Makan di situ ngobrol. Kamu tanya apa? Ya akhirnya wawancara sambil makan. Jujur nih, masakannya enak nggak? Kalau sayur bening enak. Sayur bening enak. Sambal terasinya? Lumayan. Oh lumayan ya, tapi sayur beningnya enak. Jadi makan segala macam. Ya untungnya aja sayur bening. Di hari yang lain nunggu dia selesai masak lodeh, ya lodeh menunya. Oh. Jadi untung sering ya? Pernah gudeg nggak? Enggak. Bisa 2 hari itu nunggunya. Maksudnya wawancaranya sering ya Mbak? Ya setiap minggu ada beritanya tuh pasti? Setiap hari Mbak. Oh setiap hari ya? Pada saat itu ya? Pada saat itu. Kalau mau yang eksklusif ya biasanya ke kebagusan. Tapi suasana kebagusan saat itu semua tokoh-tokoh PDIP dari daerah itu datang ya. Membawa hasil bumi dan lain-lain, masak bikin dapur umum rame-rame untuk orang datang itu gelar kasur masalahnya di garasi itu. Kemudian otomatis yang punya rumah harus jadiin makan dong. Saya masih ingat waktu itu di masa-masa itu Mbak Puan tuh masih kuliah, masih sekolah, masih kuliah. Si kuliah di UI dan tugas dia ngawasin belanjaan masuk dan menu toh. Jadi orang makan segala macam. Itu rame-ramenya cap jempol darah waktu itu. Iya. Jadi tidur semua di kebagusan dari berbagai macam daerah.
Jadi kalau mau dapat narasumber dan saya mempelajari pola, semakin malam di situ maka adrenalin jurnalis makin tinggi. Kenapa? Ya, semakin malam datangnya Gus Dur. Iya. Itu Semakin banyak narasumber yang banyak ceritanya itu ya. Banyak cerita. ceritanya. Iya. Dan kita dapat cerita-cerita untold story. Karena mojok gitu ngobrol, dikasih cerita ini tadi gini-gini ini. Ya mana lah mau pulang, gitu. Iya. Zaman waktu itu masih Mas Eros dan sekretarisnya Mbak Mega waktu itu masih Mas Ricardo Tahur almarhum. Jadi itu fase-fase itu. Iya. Jadi Mbak Ninil nginep di Kebagusan? Pernah 1 kali 2 kali nginep karena kehujanan toh. Mbak Mega, ngapain kamu pulang udah malam. Biasanya kayak gitu tuh Mas Taufik. Karena Mas Taufik tuh suaminya Mbak Mega ini ngopeni ya. Jadi dia lempar kaos. Ganti baju mandi. Udah tidur kamar depan aja, nggak usah pulang. Jadi ngopeni lah istilahnya. Mbak Mega tuh bukan cuma sama anggota sama kadernya, sama wartawan yang menjadi partnernya pun diopeni. Oh, segitunya ya, Ibu ya. Enggak ada bahasa ini enggak boleh, ini enggak boleh. Bebas-bebas aja mau nulis apa gitu ya. Beda banget sama zaman segini. Iya. Ya dia profesional. Itu mengapa teman-teman jurnalis, foreign jurnalis itu seneng banget di sana. Dia banyak cerita dan dia banyak mengenalkan budaya Indonesia sama aturan hukum di Indonesia seperti apa. Banyak pembelajaran yang diberikan Mbak Mega kepada teman-teman jurnalis dari asing. Iya. Wajar kalau pada waktu itu teman-teman jurnalis itu banyak. Maka wajar juga kalau kemudian dia menghiasi semua media se-Asia Tenggara waktu itu. Oke, setelah dari Berita Buana, Berita Yuda, Mbak Ninil pindah ke media lain? Media Indonesia. Nah, di sana juga tetap meliput Bu Mega atau beda? Enggak. Des? Saya lebih banyak di DPR. Oh, des saya politik ya? Masuk des politik. Jadi urusannya DPR. Kemudian Mabes ABRI waktu itu. Kemenko Polhukam, Kemendagri. Ring 1 istana lah istilahnya. Ya. Kemudian dari media Indonesia saya loncat ke Forum Keadilan di masa Pak Karni Ilyas waktu itu. Oh, Bang Karni di sana juga ya. Karni Ilyas awalnya Pak Karni. Sebelum kemudian dia masuk TV toh. Iya, TV One. Dulu dia pemretnya Forum Keadilan. Disitulah saya kenal namanya Panda Nababan. Oh, Bang Panda di Forum juga ya. Sampai hari ini kayaknya. Karena dia di kanalnya Forum Keadilan kan, podcastnya. Iya. Jadi karena ada Bang Panda yang turut di forum gitu, kan. Ya. Dan ada lagi beberapa teman saya. Saya enggak, tapi karena saya prinsipnya berapa adalah lama di forum, Mbak? 97 sampai 2000. Oh, itulah akhirnya Mbak pindah ke astaga.com ya setelah dari forum. Astaga. Pindah, Mbak. Karena waktu itu kan bubble.com kan. Ya, bubble.com. Dan astaga.com itu salah satu yang pertama di Indonesia. Portal berita. Aku juga bingung Astaga. Kok aku ke Astaga ya? Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa, aku belajar dunia digital di situ. Iya, di situ ya. Tapi nggak lama ya, terus Astaga kan tutup ya. Iya, cuma 2 sebelum dia tutup, saya udah masuk Tempo. Kan dream saya ke Tempo. Jadi saya pindah kemana itu sebenarnya cuma ngincer satu itu. Masuk ke Tempo. Jadi saya masuk Tempo. Media asing ke media asing lain. Iya. Anti asing. Astaga kan anti asing tuh. Iya. Yang punya Jonathan Morris dulu tuh. Iya, Jonathan Morris. Iya. Oke, setelah di Tempo sekitar tahun 2000, kemudian
masih meliput Mbak Mega? Ya karena saya des politik, ya mau tidak mau kalau ada kegiatan partai atau di luar itu saya menghormati narasumber. Jadi saya tuh tipe yang gue butuh jurnalis, gue butuh cuma datang butuh enggak. Jadi kalau dia ulang tahun, merawat relasi. Merawat relasi itu ulang tahun. Iya. Lebaran wajib aku datang. Bukan apa-apa. Manusiawi tau lebaran kalau aku minta maaf kan wajib datang. Jadi saya memilih merawat relasi itu. Sehingga sampai sekarang walaupun saya sudah tidak jadi jurnalis dan tidak ada di kekuasaan ya namanya Mbak Mega ulang tahun nggak perlu pakai woro-woro undangan atau apapun ya datang aja. Dibukain pintu, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau ternyata nggak bisa masuk, ya bonus aja, anggap aja nggak jodoh. Yang penting niatnya itu adalah sekedar datang ngucapin selamat sudah. Nah, apa yang membuat Mbak Ninil mau terus merawat relasi itu dengan Bu Mega? Apakah ini perlakuan ke semua narasumber atau semua narasumber? Saya semua begitu. narasumber. Tapi ini spesial apa enggak atau sama aja? Kalau dengan Bu Mega? Karena belakangan ternyata dia juga merawat hubungan. Mbak Mega itu merawat hubungan, sangat merawat hubungan. Bukan cuma dengan saya, dengan teman-teman jurnalis yang lain dia juga begitu. Teman yang mau melahirkan bahkan dicarikan rumah sakit. Oh, segitunya yang ngasih ya, nama anaknya pun Mbak Mega, ada yang gitu. Oh, iya. Temennya, saya menikah tidak mengundang beliau. Suatu kesempatan beliau udah jadi presiden waktu itu. Kenapa nggak diundang? Suatu kesempatan. Karena nggak yakin datang. Saya pertama nggak yakin datang. Takut ngerepotin. Bayangan kedua takut ngerepotin. Ribet bos kalau presiden datang. Oh iya, protokoler. Iya, kan? protokoler. Yang ketiga, kampung saya di Blitar. Kasihan kalau dia harus jauh-jauh ke sana. Bukan sekalian nengok bapaknya. Ya, saya nggak kepikir, saya bayanginnya hanya untuk kawinan aja repot. Udah langsung habis itu udah. Saya nggak. Tapi kemudian suatu kesempatan ketemu Mas Taufik yang teriak, "Ma, kurang ajar nih anak. Jadi manten nggak undang-undang kita." Ya teriak-teriak gitu. Ya itulah Mega dan Taufik ya Mas tuh. Sebegitu human. Sangat begitu manusiawi. Dari soal mengatur, berteman, mengucapkan selamat ulang tahun. Dia juga mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, perhatian sekali ya. Oke, selain itu apalagi yang berkesan di Mbak Ninil hubungan dengan Bu Mega itu? Dia ketua umum partai. Sampai detik ini dia tidak pernah menyuruh saya masuk PDIP. Oh iya. Sampai detik ini dia tidak pernah menyuruh saya masuk PDIP. Enggak pernah. Dia membebaskan saya memilih. Enggak ada tawaran. Enggak ada tawaran ya. Dan dia enggak mau. Dia membebaskan. Belakangan sampai kemudian suatu saat kami bertemu, kami bercakap seperti biasa lebaran dan lain-lain. Saya mengusulkan, dia minta pengalaman-pengalaman itu dikumpulkan, dituliskan. Kemudian ada beberapa buku yang lahir. Yang pertama itu mungkin sudah diluncurkan tuh Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Oh itu, iya. Ya itu kumpulan tulisan tuh. Mbak Ninil juga nulis di situ. Nulis di situ. Berapa wartawan itu yang nulis? 14-an lebih. Wartawan semua? Wartawan semua. Lalu buku ini ya Mbak ya? Buku Cerita ini, Kecil dari Cikini. Buku ini berkisah tentang sosok Megawati di masa remaja. Bukan, SD, SMP. Oh, SMP, SMA. Oh, SMA. Di itu ya, di Cikini. Perguruan Cikini ya. Iya. Ya ini kan dia waktu SD, SMP, SMA itu
dia punya sahabat dari SD 6 orang, 7 sama Mega. Enggak keren. 5 orang, 6 sama Mega. Kemudian bertambah satu lagi putrinya Pak Hugeng, Mbak Reni. Bertujuh. Mereka tuh bersahabat. Dan lucu-lucu. Ini kisah lucu-lucuan zaman SD lah. Oh, ini yang untold story ya? Ya, Atau yang lucu-lucuan? ya, untold story. Oh, ini sahabatnya Bu Mega ya? Iya, semuanya. Iya, cerita lucu-lucuan ya. Kemudian juga kan bom dulu kan Bung Karno kena Ya di Cikini, di Cikini ada bom. juga. Itu pas Mbak Mega udah di sekolah. Udah sekolah. Ya dia beruntung selamat karena dia di lantai 2. Mas Guntur juga di situ juga kan beruntung di lantai 2. Ada banyak cerita-ceritanya. Nah, di era itu kan Bu Mega sudah tinggal di istana ya, Mbak Ninil. Iya. Dari yang cerita-cerita Mbak Ninil dengar gitu ya. Kalau saya pernah baca gitu kan Bu Mega tuh saya nggak tahu apakah diajak bapaknya atau suka nguping. Kan itu kalau menteri-menteri datang, yang menteri-menteri kan juga tokoh-tokoh partai misalnya. Itu datang, beliau bisa ngobrol, berdiskusi, bahkan juga tamu-tamu negara. Betul tuh Mbak Ninil? Ada fase-fasenya. Jadi kalau saya melihatnya, apa yang ada Mega sekarang, yang kita kenal, dia tabah, keras, kaku, dan tidak kompromi, itu adalah karakter yang ditempa oleh orang tuanya dari zaman dia masih bayi. Dari zaman bayi? Wah, gimana ceritanya tuh dari zaman bayi? Dia lahir tahun 47 di Jogja. Jogja itu waktu itu adalah tahun 1947. Agresi itu ya? Agresi Belanda. Kita ngungsi ibu kota pindah ke Jogja. Yo, itu Mbak Mega lahir. Mbak Mega lahir pada waktu pindah itu Bu Fat lagi hamil tua. Dong berarti. Guntur dititipkan ke Bu Fat, neneknya. Maka sama Bung Karno dia ke Jogja. Dan jangan bayangkan dia lahir di Istana Agung, yang di Jogja itu bukan. Dia ada di markas perlawanan gerilya. Itu di Kampung Ratmanto di pinggiran Kalicode. Kalicode loh. Oh, Kalicode ya. Bantaran Kalicode di situ. Dia tinggal ada markas untuk gerilyawan di situ. Nah, pada saat dia lahir, pesawat kan wirawiri. Dan lampu mati, hujan deras. Iya, petir. Petir, bayangin. Makanya namanya Mega itu kan diambil dari cuaca waktu itu. Dia melahirkan manual, nggak pakai dokter, pakai bidan. Oh alah. Ditungguin sama bapaknya. Dengan posisi waspada tuh, namanya juga agresi. Setelah lahir, selang beberapa jam atau beberapa hari kemudian, sudah dibalut dengan gendongan, digendong Bu Fat, dibawa kemana? Ke arah Madiun, di perkebunan kopi. Dekat Buntan. Itu ngungsi juga itu? Itu untuk perlindungan ya? Karena agresi kan harus dipindah. Karena Jogja sudah mulai diakuisisi, maka harus pindah sana. Kemudian dia balik ke Jogja dalam gendongan. Artinya kan bayi 7 bulan lah. Belum sebulan belum 7 hari lah. Belum bayi selapan. Bayi 7 hari itu dia udah digendong balik lagi ke Jogja. Ke Jogja nggak masuk istana, pindah lagi dari satu rumah ke rumah lagi. Jadi udah gerilya dari gerilya itu dia udah dibawa gerilya. Maka daya tahan terhadap stres dan segala macam itu dia udah terlatih sejak suasana kebatinannya udah diciptakan dari situ. Baru kemudian tahun berapa itu dia balik ke Jakarta, ke orang tuanya kan balik Jakarta tuh. Bung Karno masuk istana. Di sana dia mengalami fase, kalau saya menyebutnya kawah Candri di Moka. Ini ada dua mentor yang kakap kalau menurut saya. Bu Fat mengajarkan dia menahan tangis, nggak boleh. Kalau selama di Jogja itu kan dia nggak boleh nangis kenceng kan kalau kedengawan, gitu.
di istana dia dilatih untuk cara bicara, cara tertawa, cara bersalaman, menerima tamu. Kemudian juga kalau cerita beliau ya, wajib menari. Hukum wajib itu. Belajar menari itu hukum wajib karena apa? Bung Karno meminta dia tuh berlatih empati. Dengan tari. Dari seni dan segala macam itu melatih empati dan keluasan tubuh. Sementara Bu Fat mengajarkan hal-hal diam, sopan santun dan segala macam. Termasuk cara berpakaian. Dari Bu Fat itu. Di istana, hidup di istana, sering dibawa bapaknya lihat gerbang. Di luar itu banyak rakyat yang datang berkumpul. Nah, di sanalah dia bilang, karena mereka kita ada di sini. Waktu nggak banyak, jadi kamu nggak boleh ganggu bapak kalau lagi bekerja. Di luar, jadi waktu sama bapaknya itu dibatasi. Karena waktunya bapaknya untuk mereka bekerja, untuk melayani mereka. Jadi nggak merengek-rengek minta diajak main bapaknya. Jadi hal-hal yang sederhana itu udah ditempa dari mulai balita ya istilahnya. Kemudian sekolah TK. Ada satu cerita yang TK tuh karena dia mainnya sama anak pembantu, anak sopir, anak pegawai istana ya. Main layangan, main bola dan segala macam di halaman istana yang belakang itu. Sama mereka. Terus dari situ kemudian Bung Karno memutuskan kalau kita melihat zaman Pak Jokowi itu ngobrol di teras istana Bela itu dulu TK. Oh, TK di situ ya. Jadi anak-anak pegawai istana itu sekolahnya di situ. Mbak Mega, Guntur sama adik-adiknya sekolahnya di situ. Oh, nyampur jadi ya. Nyampur. Sama jadi itu ya. Anak pegawai istana. Ya. Ini cerita yang saya sampai sekarang masih mengenang kebayang adalah ada satu fase di mana Mega itu merasa nggak nyaman dengan teman-temannya. Gara-garanya dia cuma pakai sepatu sendiri. Teman-temannya masuk kelas sendal, nyeker. Oh. Iya zaman itu ya. Teman-temannya nyeker, dia pakai sepatu sendiri, dia nangis. Karena tangisan Mega lah. Kemudian Bung Karno memborong sepatu yang mirip sama anaknya itu dibagikan ke murid-murid itu. Tapi salah satu gurunya menyarankan ke Bung Karno supaya Mega itu disekolahkan di luar istana. Karena nggak baik buat perkembangan psikologisnya anak, pertumbuhan anak. Bung Karno membolehkan tapi dia mikir sekolahnya di mana yang aman. Kan situasi waktu itu kan Republik belum aman ya. Belum aman betul. Mega pengennya sekolah dekat kayak Ursula gitu. Ternyata dia disekolahin ke Percik. Protes dia sama kok kamu sekolah itu nggak protes, Mbak? Ya protes. Batinku sekolahku kok sederhana banget. Aku nggak berani ngomong bapak. Terus nanya siapa? Aku nanya ibu. Terus dibilangkan apa? Yang pertama soal keamanan. Yang bersekolah di situ itu rata-rata semua tokoh pergerakan anaknya sekolah di situ. Di Cikini. Termasuk anak-anak beberapa pejabat itu. Jadi ya sudahlah, atas alasan itu kemudian keamanan jadi lebih mudah. Jadi satu sama Guntur. Guntur waktunya kakak kelas dia kan. Jadi dia sekolah sama kakaknya di situ. Udah akhirnya dia naik diantar sekolah tuh ada bolak-balik. Dia masuk dan bertemulah dia sama ada juga putrinya, aku lupa namanya, putrinya Sultan Tadir Ali Syahbana. Oh iya. Di situ juga.
Di sana dia bersahabat menemukan teman-temannya sekelas, teman sebangku. Jadi kisahnya itu menjadi sangat cair dan segala macam itu sahabat-sahabatnya ini sampai sekarang masih kontak-kontakan. Bahkan ketika Mega mengalami susah, mereka saling pick up sama lain. BFF tuh ya, best friend forever. Bestie forever. Nah, berarti pengalaman masa kecil dari dua mentor itu yang menurut Mbak Ninil yang sangat berpengaruh terhadap perbentukan kepribadian Bu Mega itu ya. Jadi yang cerita-cerita dia ngobrol diskusi dengan menteri-menteri zaman itu kalau lagi menghadap Bung Karno itu betul tuh. Betul. Terus sama tamu-tamu luar negeri juga gitu ya. Iya, otomatis karena dia tinggal di istana, otomatis dia lewat mesti ketemu tuh wira-wiri situ. Nggak, apa dia dihadirkan dalam misalnya jamuan makan atau kalau yang ketika bapaknya berunding juga diajak. Waktu Bu Fat itu setelah Bu Fat. Oh, lebih dewasa berarti ya? Iya, setelah 15-an, remaja lah. Remaja itu Bu Fat meninggalkan istana karena Bu Hartini, bukan? Karena Presiden menikah lagi. Dia nggak setuju. Iya, Bu Hartini ya. Bu Hartini dia, tapi Bu Hartini pun juga tidak di Istana Merdeka. Jadi karena faktor itu dan dia harus Bung Karno kehilangan Bu Fat untuk menjadi ibu negara toh. Ada beberapa jamuan makan dan segala macam tamu-tamu. Ya akhirnya ya kilat aja. Mbak Mega diminta untuk nemenin. Jadi ibu negara ya. Sekarang juga kayaknya kayak Mas Didit. Oh, kayak Mas Didit. Nemenin Pak Prabowo. Tapi Bung Karno itu kan perfeksionis soalnya. Iya. Jadi Mbak terus nggak grogi. Ya main kedip-kedipan. Kedip-kedipan gimana? Ini makanan kesukaannya apa? Aku harus menjadi host ya. Jadi host. Kalau pakai kedipan mata begini, nggak boleh nyolot ngomong. Ini nggak boleh ngomong. Yang ngedipin siapa? Bung Karno di meja makan itu. Oke, dikodein ya. Dari situlah dia belajar bagaimana bapaknya menegosiasi, diplomasi. Setelah itu background tentang negara ini dan negara ini. Setelah itu dia baca. Tapi soal buku tuh ya, buku mencong sedikit atau enggak balik sedikit, Bung Karno tahu. Buku ini di mana? Dan langsung dia tahu barang yang ada di sampingnya bergeser aja dia tahu. Tapi ngebayangin anak usia segitu ya. Iya. Orang lain zaman segitu kan posisi remaja. Lagi badung-badungnya, lagi main doang. Main. Ada yang main di Singapura gitu ya. Di usia segitu kan ada yang anak-anak sekarang main game. Sekolah di Singapura gitu. Singapura. Ini enggak. Ini nemenin bapaknya. Bapak. Berdiplomasi. Diplomasi, pelajarannya di situ. Jadi dia bisa tahu angin politik itu akan berubah. Karena insting itu dibangun, dilatih bapak ibunya. Iya, bertahun-tahun tuh ya. Dia tahu orang ini berkhianat atau tidak nantinya itu dia tahu. Nah, soal pengkhianatan itu. Itu dia mendapatkan pengalaman yang bertubi-tubi kan ya. Dari bapaknya, kemudian dari ya banyak tokoh-tokoh lain yang akhirnya mengkhianati bapaknya itu kan. Menjadi apa ya Bu Mega, sensitivitasnya terhadap hal yang namanya pengkhianatan itu dari situ ya Mbak Ninil. Ya sebagai sesama perempuan, saya memahaminya gini. Dia belajar kesetiaan dan pengkhianatan itu pelajaran pertama. Bapaknya menyatakan tidak akan menikah lagi. Tapi toh ternyata menikah.
Dan karena itu ibunya meninggalkan istana. Oke. Dia memilih membela harga dirinya. Itu pelajaran pertama yang dipahami Mega tentang arti kesetiaan dan pengkhianatan. Komitmen pada janji. Makanya dalam politik dia selalu menekankan kebenaran, dan kebenaran. Kebenaran itu artinya ya kejujuran. Maka kita tahu, kita akan mudah merunut pangkal hubungan dia dengan seseorang yang rekan politik atau anak buah atau siapapun yang kemudian tidak harmonis. Ya karena itu salah satunya adalah ketidakjujuran. A, B, B. Ya wajar lah, perempuan ya Mbak Di. Iya. Perempuan kan nggak suka dibohongi. Nggak suka gitu diduain. Nggak suka ditigain. Itu aja lah, sesimpel itu sebenarnya. Iya. Dan dia belajar melipat perasaannya sampai yang terkecil Disimpan ya. dari ibunya. Diam, tapi memberontak melawan. Dan menyimpan kesabaran revolusioner, dia belajar dari ibunya. Bertahun-tahun dalam penderitaan dia masih, Bufat kan masih ngurusi Bung Karno ketika Bung Karno udah tidak jadi presiden dan diusir dari istana. Iya benar. Pelajaran pengkhianatan kedua adalah ketika Mbak Mega melihat orang-orang yang dulu memuja bapaknya, ngantri untuk ketemu bapaknya, itu ketika bapaknya lengser, jatuh, dia termasuk yang tinggal menghujat. Nah, termasuk yang menusuknya dari belakang. Dari situ dia belajar bahwa dalam politik nggak ada yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Di band adanya yang abadi. Iya. Abadi Susman. Oh iya. Ada toko besi Abadi Jaya. Oh, Abadi Jaya. Itu nama kelurahan, tempatnya siapa? Ayu Ting Ting tinggal kalau nggak salah. Abadi Jaya. Coba. Tahu emang dia suka belok. Bajai ini. Emang. Tapi bukan bajuri saya. Saya BBG, bajai biru gas. Oke, Mbak, ini yang paling Mbak lihat dari Bu Mega itu apa sih benang merahnya yang paling bisa diceritakan nih kepada, ini kan kita bicara sebagai di kanal apa ya, Puspa Nagari. Apa yang paling besar dari Bu Mega sebagai bunga bangsa gitu kalau kita bilang bunga bangsa? Kecintaannya tanpa batas terhadap kemanusiaan, termasuk kemanusiaan dari anak-anak Indonesia sendiri. Dia concern banget. Contoh sederhana adalah saya personal ya, nggak ada ikatan apapun saya dengan Mbak Mega, tapi kenapa saya menghormati dia? Pertama karena konsistensinya dan kesabarannya dia. Saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan bisa kenal dia dan lebih dekat sama dia. Suka marah nggak sih? Suka marah nggak Bu Mega sama wartawan? Kalau wartawan nanyanya agak nyeleneh gitu, suka emosi nggak? Dia orangnya kan nggak suka di framing ya. Iya. Untuk semua jatuh bangun hidupnya, kita nggak ada apa-apanya. Kita masih bisa menikmati kuliah. Dia tidak bisa. Waktu kuliah, zamannya Orde Baru, bapaknya tiba-tiba dia didemo oleh orang-orang yang tidak menginginkan keluarga Soekarno kuliah di Unpad waktu itu, di waktu kuliah di Unpad. Alhasil akhirnya kemudian daripada mengganggu yang lainnya, Mega sama Guntur memutuskan untuk keluar. Kuliah di UI juga begitu. Konteksnya karena udah baru, udah kencang. Di Unpad waktu itu apa?
Ambil pertanian. Pertanian. Oh bukan di IPB ya, di Unpad Bukan. ya. Terus pindah ke UI, Udah ke UI ambil psikologi. psikologi. Di demo juga. Di demo kali ini sanksi administrasi diminta keluar Diminta keluar Kenapa, oleh Mbak? Orde Baru. oleh ada rejim ada waktu itu. Kasihan sekali Ibu ya. Jadi nggak selesai kuliahnya ya? Kuliahnya nggak selesai Oleh rejim berkuasa ya. oleh rejim berkuasa. Jadi Iya Bu sih. Mega sekolahnya 2 ya, perguruan tingginya, Unpad Sama dan UI. UI tapi nggak punya ijazah ya, punya. nggak ada ijazahnya ya. Emang penting ijazah. Ya. Karena nggak selesai itu kan ya. Iya. Ya Belum dia per- lebih baik jujuran. Iya, Loh, iya. justru itu lebih baik jujur, terbuka. Nggak Kalau punya ijazah tapi dapat honoris causa. Iya, Iya, jadi iya. ya memang pernah kuliah tapi nggak selesai, jujur aja gitu. Jadi nggak punya ijazah. Iya. Sulit ya. Bahkan ada kalau sekarang banyak yang kuliah enggak tapi ngakunya kuliah. Oh, ada yang gitu. Banyak. Oh, iya, iya, Ngakunya iya. kuliah, Iya, iya, iya. terus punya ijazahnya juga Ijazah. nggak ada. Ada Iya, Ya iya. ada sih, mungkin di pasar pramuka juga. Itu kan belok lagi. Mbak, monggo Diunjuk lagi. diunjuk dulu Mbak. Nanti Aku ini. temenin deh Mbak. Heeh, buka Ini puasa. kita menggoda-goda Didi dulu. Nggak apa-apa, semakin banyak godaan aku Sorry semakin ya. monggo Mbak. Semakin, Pahalanya kan dapat. semakin besar. Saya belajar dari Makanya kalau ada Ketua orang BEM UGM itu. Puasa itu yang berat itu bukan soal puasa menahan lapar dan haus. Tetapi puasa Menahan kekuasaan. nafsu kekuasaan. Kekuasaan Iya. itu yang paling berat itu. Iya benar. Katanya nggak penting juga menang puasa 30 hari tapi nggak menang melawan Nafsu berkuasa. kekuasaan Iya, dan iya, iya. yang macam-macam itu. Bu Mega itu kan salah satu yang menginisiasi pada saat jadi presiden ya Mbak. Tahun 2001 ya. Itu kan pembentukan KPK, KPK, MK, ya kan. Kemudian pemilihan presiden pemilihan langsung. presiden langsung ada inisiasi di eranya Bu. Meskipun juga kalah loh. Iya. Nah, nggak Dengan memaksakan diri untuk menang kan. Walaupun pada saat itu kan Ibu lagi berkuasa nih. Kalau pengen menang di periode berikutnya ya misalnya 2004 kan bisa Gampang. pakai alat negara, bansos misalnya. Atau jangan pemilihan langsung ke MPR lagi kan lebih sedikit yang bisa dikondisikan. Iya. Gitu. Dia nggak memikirkan seperti Dirinya itu. ya. Ibu tuh nggak Itulah mikirin. kesalahan beberapa politikus. Cara memandang kita politik itu beda. Kalau zaman sekarang tuh politik itu karir. Berbasis pengetahuan, teori kuat. Politik itu sebuah karir. Politik bagi Mega itu takdir biologis biye. Iya. Dia benar. nggak bisa memilih jadi anaknya siapa. Iya. Dia nggak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Mm-mm. Dia lahir dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Di mana politik itu adalah amanat. Ya makanya perspektifnya beda. Kalau kita wartawan nanya Mega soal politik kekuasaan, yang nggak nyambung, jangan sembung. Kenapa? Mega tuh politiknya bicara konteks politiknya negara. Kalah dan menang itu cuma soal proses. Yang terpenting adalah esensinya dari kemenangan itu untuk siapa dan mau ngapain setelah menang. Jadi kalau wartawan menanyakan kepada Mbak Mega soal strategi untuk 2029 misalnya, atau kenapa PDIP nggak masuk pemerintahan, nggak. Buat Mega itu merawat, setahu saya ya, masuk politik itu adalah seperti dia menanam bunga. Prosesnya itu dari bibit sampai berbunga. sampai berbunga dan berbuah. Politik itu harus dirawat. Ya itu kan itu manifestasi dari kecil dia diajarin berkebun sama bapaknya di istana. Makanya kalau di PDI Perjuangan kan ada istilah kesabaran revolusioner. Dan ini
ini satu sinergi. Kenapa Mega begitu mencintai tanaman dan lingkungan? Karena dia belajar dari kondisi alam. Bahwa semua usaha itu harus dari bawah. Maka nggak nyambung kemudian cocokologi kemudian tahun 2000 berapa ya, 2014 ya. Kalau dia ngomongin politik kekuasaan kan harusnya dia yang maju toh. Iya benar. Dia tinggal selama 10 tahun dia tinggal menggunakan pendekatan MPR kembalilah ya. Iya. Dia bisa maju lagi dan lagi. pemegang suara terbanyak. Benar. Tapi itu tidak dilakukan. Dia memilih orang lain. Iya. Kadernya. Yaitu Joko Widodo. Oke. Ya meskipun itu tadi. Dan dia harus berhadapan sama anak didiknya sendiri toh. Iya. Dalam 2 kali pemilu termasuk 2024 kan dia harus melawan berhadapan sama Kadernya. anak kadernya kan yang kemudian membelot. Nah itu menurut saya proses. Mega mengalami bantingan-bantingan dan pengkhianatan menurut saya hampir di setiap masa. Ada fase-fase dia bisa memahami. Saya pernah nanya, Mbak, gimana caranya bisa tahu orang ini akan berkhianat kemudian? Kasih saya tips supaya bisa mengenali orang yang berpotensi mengkhianati itu adalah antara hati sama pikirannya nggak nyambung. Ketika ditanya sesuatu, lihat dia ada jeda nggak? Dia menjawab spontan atau jeda. Itu potensi. Kamu dari situ aja. Kemudian lihat perilakunya kemudian. Jadi dari situ aja dia tahu. Meskipun saya tahu pengkhianatan pada dia itu bertubi-tubi. Iya. Dan saya heran, dia masih baik sama orang yang mengkhianati dia. Dia tidak musuhi atau balas dendam. Berarti sebenarnya Bu Mega itu punya ketulusan hati untuk menyerahkan mandat menjadi calon presiden pada saat itu ke Pak Jokowi kan, tanpa bisa melihat apakah Pak Jokowi akan berkhianat di kemudian hari, Mbak. Dia tulus aja gitu kasih tulus mandat aja. itu. Enggak, Kan? karena yang dia pegang itu amanat. Pada waktu itu arus bawah PDIP kan mintanya Jokowi. Jadi dia menghargai itu. Amanat. Kuncinya adalah politik bagi Mega itu adalah amanat. Amanat itu totalitas pada negara. Maka di sini kalau dia tidak tergiur, makanya kita paham kemudian pada fase ini Mega tidak memilih bergabung dalam koalisi. Meskipun kita tahu bahwa itu memungkinkan buat PDIP untuk meraup banyak hal dari zamannya Prabowo, tapi Mega memilih jadi partai penyeimbang. Iya. Karena dia menyadari bahwa ada hal lain yang harus dilakukan untuk menjaga demokrasi, merawat demokrasi itu adalah menyeimbangkan check and balance. Yeah. Kemudian yang ngopeni rakyat sopo. Maka kalau ambil politik kekuasaan, dia akan mengambil politik untuk jalan popularitas. Jalan gimmicknya ke sana, dia nggak suka. Karena itu tidak esensial. Esensial itu adalah kalau dia tetap berada di dalam sebagai partainya wong cilik. Belajar dari sejarah, saya meyakini Mega itu punya kalkulasi. Dan yang dia lakukan selama 10 tahun terakhir terhadap demokrasi itu adalah pelembagaan demokrasi. Itu kan seperti amanat bapaknya kan. Demokrasi itu harus dilembagakan. Ada partai, gunakan partai. Dia ingin fungsi-fungsi ketatanegaraan itu jalan.
Makanya selama 10 tahun di era Jokowi, dia konsentrasi untuk membangun pelembagaan institusi itu. Pelembagaan PDIP menjadi lembaga demokrasi. Penguatan karakter kader dan lain-lain. Termasuk penguatan DPR dan MPR. Iya. Dari fraksi PDIP Ya, juga ya. kalau buat publik atau buat anak-anak muda sekarang yang menghitung langkahnya Mega adalah langkah politik kekuasaan, nggak akan dapat apa-apa. Salah analisa. Karena Meganya mainnya nggak politik kekuasaan. Jangan lupa, Mega dengan konstelasi mendapatkan honoris causa dari beberapa negara. Itu sorotan internasional ada pada dia. Pasca 2024 itu sorotan internasional pada dia cukup tajam. Termasuk keberanian dia untuk tetap berposisi tidak di dalam kekuasaan. Dan dia tidak akan mengorbankan rakyat. Tapi nggak mau dipakai istilah oposisi ya? Partai penyeimbang aja karena ya? Karena posisi ini, oposisi ini kan pertama nggak ada di tata negara. Dalam tata negara kita tidak ada. Jadi honoris causa itu ada artinya benar ya? Kalau saya melihat respect dunia internasional terhadap sosok Mega bukan karena label formalitasnya, pendidikan dan segala macam, tapi perjuangan dia. Gitu ya. Kan ini dari kacamata seorang jurnalis perempuan nih, Mbak Ninil. Sosok Bu Mega itu kan kelihatannya tuh apa ya? Publik awam melihatnya kan apa keras, kemudian apa namanya kalau bicara itu ketus, judes gitu ya. Kalau publik secara awam melihatnya marah-marah, namanya ibu-ibu kan pasti ada hal-hal yang emosional gitu ya. Nah, sebagai sesama perempuan itu melihatnya ini kan kita baru punya presiden perempuan kan baru Bu Mega aja ya. Yang sebagian kaum fundamentalis itu kan menganggap bahwa pemimpin itu tidak boleh perempuan, gitu, harus laki-laki. Itu seperti apa, Mbak? Apakah kemarin waktu Bu Mega jadi presiden itu Indonesia menjadi lebih baik atau bagaimana, Mbak Nini? Kalau pertanyaan itu rasanya nggak cocok untuk saya, Mbak. Cocoknya untuk pengamat. Oh, pengamat. Kalau wartawan, apa yang Mbak Nini lihat? Saya motretnya adalah setiap rejim itu kan punya plus minus. Menyenangkannya kalau presiden perempuan dia lebih detail. Ini bukan soal gender Mas Yo, jadi lebih detail ya berarti. Lebih detail. Terakhir nih Mbak Ninil, dengan segala macam pengalaman secara personal Mbak Ninil melihat apa pentingnya seorang Ibu Mega buat Indonesia? Keberadaan seorang Ibu Mega itu. Iya, anak-anak Gen Z ya terutama itu. Rata-rata sebel kalau sama Mbak Mega. Nah itu justru. Itu kenapa ya? Makanya jadi apa pentingnya nih? Karena dia ngelihatnya judesnya aja. Galaknya aja, old banget. Tapi coba lihat karakter yang dikembangkan Mega. Mega itu orang yang sangat mendedikasikan dirinya dalam keterbatasan dia. Dan kesalahan rejim-rejim sebelumnya adalah underestimate sama orang ini. Zaman Soeharto kan dianggap anak kemarin sore. Bisa apa? Ibu rumah tangga bisa apa? Perempuan lagi. Perempuan bisa apa? Jangan salah.
Dari keteguhannya dan ketegarannya itulah emosi rakyat. Dia adalah simbol buat rakyat untuk berani melawan. Maka kalau kita membutuhkan Mega itu karena sesungguhnya Mega itu menjadikan dia role model. Bahwa bagaimana mencintai negeri ini itu dengan ketulusan dan totalitas. Ujung-ujungnya bukan pada kekuasaan. Tapi seberapa banyak kamu bisa berkarya untuk negerimu. Ya. Ada contoh-contoh sederhana mengapa misalnya dia mengajak kita untuk hal yang sederhana aja. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bukan 1 stansa tapi 3 stansa. Sampai sekarang tidak banyak orang yang memahami cerita di balik lagu Indonesia Raya. Ya enggak? Kenapa Wage Rudolf Supratman itu membuatkan itu? Karena di lagu Indonesia Raya itu ada kandungan impiannya doa. Jadi lagu Indonesia Raya itu bukan sebuah lagu semata. Dia adalah doa, cita-cita ya. Doa untuk Indonesia masa depan. Makanya nggak boleh dipenggal, cuma satu. Jangan dipenggal. Harus lengkap ya. Hanya alasan protokoler zaman Soeharto kemudian dipenggalan. Nggak kuat lama berarti ya. Nggak kuat. Pak Harto ya. Karena dia anggap kelamaan. Ternyata dia lama loh 32 tahun. Gen Z juga menilai Bu Mega tuh kayak old school yang memimpin partai, kan harusnya partai itu berubah gitu kan. Dan kan Bu Mega kan terus memimpin PD Perjuangan. Iya, itu sering gitu. jadi olok-olok juga tuh sama bocil-bocil tuh kan. Iya. Ini pemimpin partai nggak ganti-ganti gitu ya. Iya benar. Padahal yang pemimpin partai nggak ganti-ganti juga ada juga. Banyak, iya. Ada Banyak juga. lagi. Terus cari ketuanya tua-tua lagi. Iya, makanya. Ya sama-sama sepuh, ya udahlah tanding aja. Ini perempuan sama-sama sepuh. Tapi dia sudah melewati dirinya sendiri. Dia nggak perlu kekuasaan untuk menyatakan dirinya lebih baik, tidak. 2014 dia memilih orang lain kan, kadernya maju. 2024 dia memilih kadernya juga yang maju. Bukan anaknya. Ya. Karena sebelum dia memberi tugas pada anaknya digembleng dulu. Dia memperlakukan anaknya Puan itu seperti orang tuanya memperlakukan dia. Digembleng dulu. Dia nggak boleh masuk sekolah favorit. Masuknya sekolah rakyat. Ya Percik itu kan sekolah rakyat. Ya. Di masa itu dengan alasan bapakmu aja sekolahnya rakyat. Kok kamu nggak sekolah rakyat? Kamu tuh anak Soekarno bukan anak presiden. Jadi tidak dengan fasilitas. Iya. Makanya kalau saya melihat, boleh ya beropini? Boleh dong. Mbak Mega itu mendidik Puan tidak sebagai anak presiden. Dia menyuruh Puan menjadi ketua DPR untuk melihat seberapa sepak daya juang dia. Sebelum ada kekuasaan yang lebih besar, yang amanah yang lebih, dia selalu mengukur seseorang tuh mampu tidak. Tapi kan udah besar tuh ketua DPR amanahnya itu. Apalagi yang lebih besar dari ketua DPR? Presiden. Oh presiden. Wapres dulu. Iya, baru presiden. Ya kita lihat aja lah. Kan ada yang ujuk-ujuk wapres. Oh wapres tuh amanah besar ya? Bukan ban serep itu. Kalau kamu anak presiden, kalau kamu anak presiden itu ceritanya lain. Berhubung kita bukan anak presiden, ya kita cukup menonton saja. Gitu Mas ya Mbak Didi. Oke, Mbak Terima kasih Mbak Ninil. Sebetulnya masih banyak ya. Kita pengen korek-korek, cuman waktunya terbatas juga Mbak Ninil ya. Oke, silakan Mbak Didi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Netizen yang budiman, Puspa Nagari akan hadir kembali untuk tokoh yang lebih seru.